Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang nggak hari ini kalian? Senang kenapa? Wah, karena matematika. Ya, luar biasa. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran, supaya kita lebih semangat dan lebih bergairah dalam menerima pembelajaran matematika, Bapak ingin memberikan salam semangat nih kepada kalian. Nanti bisa diikuti ya. Selamat pagi. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi barisan geometri. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan dulu. Di sini ada persiapan dan kesepakatan yang seperti biasa Bapak sampaikan. Yang pertama adalah aktif dalam pembelajaran, lalu yang kedua memperhatikan guru, yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Oke, selanjutnya ada, nah ini motivasi pada pagi hari ini, bagi-bagi motivasi. Itu oleh tokoh pendidikan Amerika, Booker Washington. Nah, sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari proses yang ia lewati. Artinya, memang kesuksesan itu memiliki indikatornya masing-masing. Jadi, meskipun masing-masing, tapi yang paling penting adalah proses dalam menuju kesuksesan tersebut. Seperti kalian nih, masih proses dalam tahap belajar. Artinya, meskipun belajar itu melelahkan, belajar itu membosankan, belajar itu males, habis itu main game kan, tapi mau nggak mau kalian bisa lewati karena kalian memiliki goals dan tujuan untuk menuju kesuksesan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke lebih lanjut, Bapak ingin kita melakukan kegiatan yang namanya mindfulness. Nah, ini tuh merupakan set intention, jadi untuk mengingat kembali tujuan kita, lalu mengingat kembali apa yang akan kita lakukan di sekolah dan goals apa yang akan kita capai. Sekarang kita masuk ke persepsi. Bapak ingin tanya nih, yang pertama adalah mengapa harus mempelajari barisan geometri? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Oke, silahkan Safira ya. Pertama, geometri itu mengajarkan ketelitian logika di mana seseorang dituntut untuk menjadi teliti dalam berhitung. Intinya adalah ketelitian. Ya, itu geometri secara umum. Oke, nah, nggak masalah. Jadi tadi dijawab Safira. Selanjutnya yang nomor 2, siapa? Oke, mantap. Siapa mas namanya? Valen, silakan Valen. Untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan dan contohnya, untuk menyelesaikan masalah peluruan dan contohnya, dan juga menyelesaikan masalah bunga menjamuk. Terima kasih Valen dan Safira. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan tematik. Oke, yang nomor 1. Apakah barisan bilangan merupakan barisan geometri? Ada yang ingin mencoba? Nah, ini kita sudah masuk konteks bilangan barisan geometri. Silakan, Alfi. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengali dengan sebuah bilangan tetap. Oke, jadi tadi Alfi menyampaikan definisinya, nggak masalah. Yang kedua, ada yang mau coba? Oke, Mikael, silahkan. Menurut saya rasio itu nilai pengali pada barisan dan deret. Terima kasih ya, Mikael. Selanjutnya, yang nomor 3, bagaimana menentukan suku KM? Silakan. Siapa?
Betul. Jadi cara menentukannya, untuk dapat menentukan rumus suku KN, kita harus memahami pola apa yang membentuk barisan geometris. Barisan geometris terbentuk dari suatu suku kecuali suku pertama, dikalikan dengan bilangan konstan untuk mendapatkan suku berikutnya. Bilangan konstan disebut sebagai rasio umum. Rasio umum tersebut didapatkan dengan cara membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Jika pada bahasa aritmetika polanya terbentuk dari beda atau B yang sama, maka pada barisan geometris pola terbentuk dari rasio umum R yang sama. Ya, terima kasih. Jadi ini kita akan menjadi pengantar kita untuk mempelajari materi barisan geometri. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah belajar pada hari ini, Bapak harap kalian dapat yang pertama adalah menentukan rasio, yang kedua menentukan suku KN, lalu menentukan rumus suku KN, lalu yang selanjutnya adalah memecahkan masalah kontekstual. Jadi soal cerita pada intinya lah ya, soal cerita tapi hubungannya dengan barisan geometri. Nah, nanti Bapak akan kirimkan PDF-nya ini, jadi nanti kalian bisa membaca dan mungkin kalau ada poin penting yang perlu dicatat silahkan dicatat. Nah, selanjutnya ada ini tujuannya juga, ini ada ranah sikap juga. Jadi sikap kalian dalam belajar ini akan dapat nilai. Jadi ini yang pertama adalah akhlak yang mulia, ya, dengan sopan dan santun dan bertutur kata yang baik. Artinya komunikasi dengan teman atau dengan bapak ibu guru, bapak guru terutama ya di sini. Itu silakan menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Karena ini di dalam kelas. Kalau di luar kelas ya nyantai aja, tapi kalau di dalam kelas kita memiliki kode etik, memiliki tata tertib dan sebagainya. Jadi harus menghargai. Kembali lagi ya. Selanjutnya ada kemandirian dengan menyelesaikan tes individu. Nah, tes individu nanti ada dua, pretest dan post-test. Silahkan nanti mandiri dan kalau bisa kerjakan dengan mandiri, jangan nyontek seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keaktifan. Nah, ini aktifan akan dapat nilai. Selanjutnya adalah keterampilan. Nah, keterampilan adalah bekerja sama. Jadi kelompoknya nanti udah Bapak bagi ya berdasarkan hasil tes diagnostik yang sebelumnya yang menggunakan kuisis. Masih ingat gak? Yang Bapak kasih kuisis itu loh dulu. Nah, itu selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif. Ini juga Bapak nilai. Lalu menyampaikan jawaban, presentasi dan sebagainya, ini akan Bapak nilai. Jadi nggak hanya tentang kognitif aja nih, nggak ada pengetahuan aja, tapi juga sikap, keterampilan, sopan santun, unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya akan dapat nilai. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, tujuan yang Bapak sampaikan, sekarang silahkan untuk tekan barcode pada paparan. Dan akan juga Bapak kirimkan link, jika mungkin kalian males scan, ke grup. Oke, Pak, mulai. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Nah, ini siapa yang benar ini? Fase peringkat 1. Oke, siap? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya siap? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Oke, waktu habis. Kita lihat leaderboardnya. Surya Aji Fase. Oke. Udah ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Siap semuanya? Oke. 3, 2. Nah, ini 31 menit aja ini. Silakan diisi. Luar biasa, 16 semangat banget, 12 semangat. 5 siswa biasa aja. Oke. Tidak masalah. Nah, karena wesnya sudah berakhir, kita lihat peringkatnya. Siapa yang pertama? Surya Aji.
Kita kembali ke topik. Jadi tadi Bapak melakukan pretest, yaitu kalau istilahnya mendiagnosis kalian sudah siap atau belum, ya, sudah semangat atau belum mengikuti pembelajaran materi barisan geometri. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, sekarang kita masuk ke konten materi barisan geometri. Sekarang untuk HP-nya silakan ditutup dulu. Nah, kita fokus pada materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini juga ada di buku paket, silakan dicek buku paket kalian. Halaman 41 sampai 42. Kita perhatikan. Nah, ini kan ada perintahnya adalah melipat kertas. Nah, ini saya contohkan melipat kertas di sini. Ini kan ada kertas nih utuh nih. Ya kan? Akan Bapak lipat menjadi 2 bagian. Ini kertas utuh, dilipat menjadi 2 bagian seperti ini. Oke. Nah, tadi yang awalnya utuh itu hanya ada 1 bagian aja kan, yang sama. Nah, sekarang kalau 2 Bapak lipat, ini ada berapa bagian? 1, 2. Nah, sekarang Bapak lipat lagi seperti ini. Ada berapa bagian yang sama? 4 bagian. Jadi kertas tadi yang Bapak lipat itu membentuk pola barisan perkalian, kali 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini di dalam barisan geometri disebut, ada yang tahu tadi? Di pertanyaan romantik, Mikael, namanya apa? Betul, namanya rasio. Nah, jadi artinya barisan geometri itu dapat terbentuk jika memiliki rasio perkalian yang konstan. Ya, selanjutnya, Pak, next slide dulu. Perhatikan video berikut. Terus ditanya, pada tahun 2029, Pak Farid memiliki berapa kedai? Seperti itu. Itu kan permasalahannya. Jadi, kedai mie Pak Farid pada tahun 2029 ada 502, seperti itu. Nah, sekarang sembari mencatat, sembari memahami, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan, setiap kelompok itu ada 6 siswa. Ya, kelompok tersebut dibagi berdasarkan diagnostik Bapak tadi yang di awal juga dan sebelumnya yang pernah pakai kuisis itu. Nah, karena ini posisinya sudah sesuai nih, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, 3 siswa, tidak apa-apa. Sekarang kan Bapak bagikan, ini LKPD-nya. Setiap LKPD memiliki kode, ya, kode A, kode B, kode C. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Jadi nanti silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hanya 5 pertanyaan aja. Jadi dimaksimalkan waktunya. Pengerjaan hanya 20 menit. Jadi alokasi waktu setiap soal ada 4 menit. Karena kalian banyak nih, jadi bisa bagi-bagi tugas. Oke ya. Nah, sekarang kan Bapak bagi. Nih, silakan. Nih, silakan. Yang pertama tuliskan identitas kalian. Identitas kalian. Dan yang nomor 1 itu ketua kelompoknya. Siapa? Ketua kelompoknya silakan ditunjuk. Bapak juga ingin memberikan sumber belajar. Silakan yang ingin memiliki sumber belajar yang jelas, ya, ada contohnya juga. Scan ketua kelompok, bisa scan kode barcode di paparan tersebut. Jadi di situ ada video, ada juga PDF yang Bapak juga akan kirimkan link materi ini ke grup ya, yang mau mengakses. Silakan kalian bisa mengakses.
materi belajar tersebut sebagai panduan kalian, ada video, ada juga PDF-nya, ya, video untuk memfasilitasi kalian yang lagi belajar visual, auditori. Silakan bisa di apa belajarnya dicek. Ada kesulitan nggak? Nomor 1. Betulnya siapa? Nomor 1, tuliskan 3 suku berikutnya pada barisan geometri. Tuh. Kayak dicontoh nggak sih itu? Iya, tuliskan aja tuh. Berarti 3, 2, 1, 2 lah. Nah, silakan lanjutkan. Pinter. Mana ini? Kesulitan nggak? Udah ya? Betul sekali. 2, 8, 16, 32, 64, 1 per 3 betul. Nomor 3, ya proses ya. Cerdas, lanjutkan. Ini yang cowok gimana? Bantuin temannya. Nah, lihat itu loh. Apa yang gue kirimkan? Ya itu udah apa terserah. Lanjut. Gimana? Ini kelompok pojok cerdas. Ya, Bapak bantuin. Nomor 1 ini gimana berarti isiannya? 1, coba tulisan dulu aja langsung. Nah, pinter loh. 1, 2, 4, 8, 16. Berarti selanjutnya berapa? 32. Betul. Terus 64. Iya toh, 32 kali 2 berapa? 64. 64 kok 82? 64 kali 2 berapa? 1, 2, 8. Ya, wes tulis. Nah, cerdas. Ya, nomor 2, yuk lanjutkan. Langsung sat-sat. Tuliskan rasio dari barisan geometri. Nah, ini. Tadi gimana cara rasio? 9 bagi 27. Kok 3? 27 bagi 9, 3. Tapi nak dibalik berapa? 1 per. Monggo. Oke saja, tak bantu yuk. Gimana kelompok 1? Udah bisa semua kan? Nomor berapa nih? Nomor 6. Oh iya, enggak ada, lupa. Nomor 1, 2 aman, terkendali. Oke, lanjutkan ya. Kelompok 2 sudah selesai. Jalan. Betul. Berarti kan rasionya rumusnya apa tadi? UN per UN min 1. Ya, U2. 9 per 2. Enggak dong. Kan ini U2 kan? Berarti U2 min 1, berarti U1. U1-nya berapa? Nah, berarti 9 per 2 disederhanakan. Berapa? Jadinya berapa? Nah, gitu. Ini kan nggak kayak pembagian. 27 kan 1 per 3 berapa? Sorry, 27 kan 1 per 3 berapa? 1 per 3. 9 kan? Gitu. Tulisnya gitu. Pojok cerdas. Sebentar ya. Pojok cerdas sudah selesai. Luar biasa. Nomor 1 udah. 2 udah. 3 udah. 4 udah. Bentar lagi. Oke, siap. Lanjutkan. Pojok cerdas. Sudah selesai? Kamu sudah selesai? Sudah selesai? Sip. Sudah selesai? Ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, waktu habis. Sekarang perhatikan di depan. Nah, sekarang silahkan ketua kelompok. Udah ya, masing-masing ketua kelompok udah masuk ya. Perhatikan semuanya. Sekarang kita akan main cepet-cepetan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Fokus ketua kelompok, silakan temannya dibantu. Nah,
Soal nomor 1. Cepat-cepatan ini, yang paling cepat poinnya terbaik. Oke, kita lihat kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, fokus. Pertanyaan selanjutnya. Cepet-cepetan. Yang cepat semakin baik nilainya. Soal nomor 2. Kurang satu kelompok nih. Oke, kita lihat peringkatnya kelompok berapa? Kelompok 2 memimpin di puncak klasemen. Jawabannya betul semua rupanya. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat siapa kelompok yang menjuarai klasemen. Oke, kelompok 2 yang masih dingin di puncak klasemen. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan, berhubung kalian sudah menyelesaikan semua dan jawabannya Bapak lihat juga banyak yang betul, ya kan? Sekarang Bapak berikan kesempatan kalian ya untuk mempresentasikan. Silakan kelompok siapa yang ingin maju ke depan dan mempresentasikan. Silakan, silakan. Enggak, yang belakang dulu, masnya dulu. Yang maju ketuanya terserah, bebas. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, Alfi ingin membuat prakarya dengan benang jahit. Ia memotong benang jahit tersebut menjadi 5 bagian dan setiap bagian potongan membentuk barisan geometri. Panjang potongan terpendek yaitu 5 cm dan panjang bagian benang terpanjang yaitu 80 cm. Berapa rasio potongan benang yang dipotong oleh Alfi? Lalu pangkat kalau di benda ruas itu jadi akar, jadi R sama dengan 16 akar 4. Jadi R sama dengan 2. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Makasih. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan aplaus. Ya, jadi jawabannya adalah, ya terima kasih. Jawabannya adalah 2 rasionya. Bapak rasa berdasarkan tadi Bapak scaffolding berkeliling itu kalian sudah bisa menjawab karena sudah memiliki bekal ya mungkin ya pada barisan-barisan yang sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Jadi untuk barisan geometri ini apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, sekarang Bapak lanjutkan. Ada mempresentasikan. Nah, lagi terakhir kali kuisis dengan post test. Ya, Bapak mulai ya. 3, 2, 1. Waktu habis. Benjul masih di puncak pimpinan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan refleksi. Oke, kita lihat puncak klasemen ada di Bang Jul, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Jul. Oke, sekarang karena udah post test dan hasilnya cukup memuaskan, presentasinya luar biasa.
Sekarang kita menyimpulkan bersama hasil pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa nih kira-kira yang kalian dapat? Silahkan, siapa namamu? Lupa. Siti. Monggo. Kesimpulannya yaitu Kita hari ini mempelajari tentang geometri. Dan kita dapat mengetahui rumus-rumus rasio. Suku ke N barisan geometri. ya, terima kasih ya Siti dan oke. Jadi itu cukup tadi kesimpulannya disampaikan oleh Siti. Yang pertama intinya adalah kita mempelajari tentang mencari rasio dan suku ke N dari barisan geometri. Oke. Nah, itu jadi kesimpulannya. Selanjutnya ada refleksi, tapi ini tidak perlu. Nanti Bapak saya kirimkan linknya saja karena ada keterbatasan waktu. Jadi linknya Bapak kirimkan di grup. Saya perlu di-scan, nanti Bapak kirimkan. Selanjutnya adalah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang deret geometri. Oke, sekarang karena sudah selesai ya, jadi Bapak ingin mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, itu saja dari Bapak. Sebelumnya Bapak ingin kembali lagi mengucapkan salam semangat yang tadi pagi. Ingat ya, supaya tetap semangat sampai nanti pulang sekolah jam 3.15. Oke, yuk. Terakhir yuk. Angkat tangan kanan kalian, kepalkan. Selamat pagi. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.